Balik lagi di channel Ngomongin Film, review film gokil tiap hari. Nah, di video kali ini kita akan bahas tuntas seluruh alur cerita di balik kesuksesan restoran cepat saji dunia, McDonald's. Film yang bernama The Founder ini adalah film drama biografi Amerika yang tayang pada tahun 2016. Berlatar tahun 1940 sampai 1960-an, film ini bercerita mengenai perkembangan salah satu restoran cepat saji yang terkenal di seluruh dunia, yaitu McDonald's. Oke, tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ya. Awal kisah bermula dari seorang pria bernama Ray Kroc, seorang salesman mesin pembuat milkshake. Setiap hari, dia berpindah dari satu restoran ke restoran lainnya demi menawarkan alat yang ia jual. Namun sayangnya, ia selalu mendapatkan penolakan karena orang-orang beranggapan mesin itu mahal dan tidak layak. Meskipun selalu ditolak, Ray pantang menyerah. Ia selalu gigih dan meyakini bahwa suatu hari ia akan berhasil dengan mimpinya. Suatu hari, ada rezeki datang nih. Ray mendapat telepon pesanan berupa 6 buah mesin pembuat milkshake ke sebuah restoran burger di daerah San Bernardino. Restoran itu bernama McDonald's. Awalnya, ini bukan restoran Ray. Restoran ini milik dua bersaudara bernama Dick and Mac. Sesampainya di restoran tersebut, Ray melihat banyak sekali orang yang datang dan antri. Ray pun mencoba untuk ikut membeli makanan di restoran itu. Dari sanalah, ia mulai menyadari bahwa restoran ini tak biasa. Ia kagum dari pelayanan dan sistem penyajian yang digunakan. Di saat restoran lainnya membutuhkan waktu 30 menit untuk menyajikan makanan, McDonald's hanya membutuhkan waktu 30 detik hingga makanan tersaji di tangan pelanggan. Makanan yang disajikan juga dapat dibawa pulang tanpa menggunakan alat makan. Kemasan yang digunakan sangat praktis, serta dapat dinikmati di mana saja. Pada tahun 1940-an, tentulah hal ini adalah terobosan yang sangat luar biasa di dunia bisnis. Setelah selesai makan, Ray bertemu dengan pemilik restoran yang ternyata adalah sepasang kakak beradik bernama Dick McDonald dan Mac McDonald. Karena masih penasaran, Ray mengajak kakak beradik itu untuk makan malam. Akhirnya, saat makan malam, Ray diceritakan bagaimana awal mula McDonald's dibangun. Mereka juga bercerita bahwa rahasia dari efisiensi pelayanan yang cepat ini adalah sistem speedy. Ray tertarik dengan sistem ini dan ia berencana untuk menjadikan McDonald's sebagai waralaba bisnis atau franchise. Awalnya, Mac dan Dick tidak setuju, karena sebelumnya mereka telah mencoba membangun 5 kedai waralaba, namun hasilnya gagal, karena susahnya mengontrol kualitas secara jarak jauh, serta sebagian besar pewaralaba tidak menjalankan SOP bisnis. Namun, Ray tidak mudah menyerah. Ia terus membujuk dua bersaudara ini agar McDonald's bisa dijadikan waralaba, dan Ray akan mengurus semuanya dengan perjanjian pembagian hasil dan akhirnya mereka pun setuju. Kontrak pun telah ditandatangani. Dalam kontrak, tertulis bahwa keuntungan dari franchise ini sebagian untuk Ray dan sebagian untuk McDonald's bersaudara. Tugas Ray untuk selanjutnya adalah mencari investor atau orang yang mau bergabung dalam bisnis waralaba tersebut. Pada awalnya, banyak pengusaha makanan yang menolak karena mereka pernah melihat Ray sebelumnya saat Ray menjual mesin, pembuat kopi, dan menawarkan banyak penawaran bisnis lainnya. Namun Ray tentu saja tidak mudah menyerah. Gerai waralaba pertama pun berhasil dibuka. Ray tetap masih bekerja keras untuk mengontrol segala aspek di dapur, bahkan membersihkan sampah yang tersisa di jam tutup toko. Seiring berjalannya waktu, Ray mulai mendapat banyak investor yang mau bergabung dengan McDonald's. Tapi ternyata, membangun waralaba bukanlah hal yang mudah. Banyak pemilik restoran yang tidak mau menjalankan peraturan sesuai dengan perjanjian dan tidak sesuai dengan SOP bisnis. Beberapa di antaranya pun ada yang menjual menu lain seperti jagung manis dan ayam goreng. Suatu hari, Ray menyadari bahwa keuntungan 1,4% yang diberikan di kontrak tidak cukup bagi Ray, karena biaya yang dia keluarkan untuk melakukan perjalanan juga sudah menghabiskan banyak uang. Dia ingin negosiasi ulang, namun Dick dan saudaranya tidak setuju. Karena kekurangan modal, Ray pernah secara sembunyi-sembunyi menggadaikan rumahnya. Mengetahui hal tersebut,
istrinya Ethel Kroc marah pada Ray. Tidak hanya itu, masalah lain pun muncul. Ternyata biaya operasional McDonald's yang paling tinggi diakibatkan oleh tagihan listrik mesin pendingin. Hal ini membuat persentase keuntungan yang didapatkan menjadi sangat kecil. Untuk meminimalisir hal itu, Ray akhirnya memutuskan untuk menggunakan milkshake instan, yaitu seperti susu bubuk di dalam kemasan. Ya, kira-kira seperti Nutrisari kalau di Indonesia. Namun sekali lagi, Dick dan saudaranya tidak setuju dengan rencana tersebut. Suatu hari, secara tidak sengaja, Ray bertemu dengan Harry Sonborn, seorang analisis keuangan. Pria ini mengatakan bahwa jika Ray melakukan bisnis dan Ray tidak mendapatkan untung, maka ada sesuatu yang salah. Harry pun memberikan solusi sekaligus menyadarkan Ray bahwa bisnis McDonald's yang ia jalankan selama ini adalah bisnis properti atau tanah dan bukan hanya bisnis franchise restoran makanan saja. Jadi, Ray bisa mendapatkan keuntungan dengan cara membeli properti kemudian menyewakannya kepada para franchise-nya. Karena properti itu milik Ray, maka keuntungan ini bisa didapatkan tanpa harus berbagi hasil dengan Dick dan Mac. Dengan bantuan Harry, Ray pun akhirnya mendirikan bisnis properti di banyak tempat. Para franchise banyak yang berbisnis dengannya. Lambat laun, McDonald's kembali pulih, bahkan lebih berkembang pesat hingga mengalahkan McDonald's Mac dan Dick di San Bernardino. Keuntungan yang didapatkan Ray juga semakin banyak. Suatu hari, Mac dan Dick mulai menyadari bahwa Ray telah melakukan hal yang salah. Secara diam-diam, Ray menggunakan produk Instamix sebagai bahan dasar pembuatan milkshake untuk meminimalisir anggaran. Semua gerai McDonald's diberikan bahan ini, kecuali kedai McDonald's milik Mac dan Dick. Mengetahui hal ini, Mac dan Dick pun marah besar. Mereka menyesal dan merasa selama ini telah mengundang serigala dalam kandang. Mereka ingin menuntut Ray, tapi mereka kalah power jika dibandingkan dengan Ray. Ray telah menjadi presiden dan CEO perusahaan besar, memegang lahan di 17 negara bagian. Cakupannya sudah nasional, sedangkan Mac dan Dick hanya lokal. Hal itu membuat Mac sangat tertekan hingga jatuh pingsan. Saat terbaring di rumah sakit, Ray sempat menjenguk Mac dan memberinya sebuah cek kosong. Ray bermaksud untuk membeli saham McDonald's. Mac dan Dick tidak punya cara lain selain menerima tawaran itu. Akhirnya, saham McDonald's dijual kepada Ray dengan harga $2,7 juta atau sekarang setara dengan 39 miliar. Dick dan Mac juga berhak mendapatkan lahan di San Bernardino, namun tidak boleh menggunakan nama McDonald's lagi. Ray pun akhirnya dikenal sebagai the founder of McDonald's. Namun, tanpa melupakan McDonald's bersaudara sebagai owner dan konseptor awal restoran cepat saji McDonald's. Di sisi lain, hubungan Ray dan istrinya juga semakin merenggang karena Ray yang semakin sibuk. Ray pun mengajukan cerai kepada istrinya. Namun untuk pembagian harta, dia hanya ingin membagikan rumah, mobil, dan asuransi. Dia tidak mau membagi 1% pun saham McDonald's kepada istrinya. Setelah memutuskan untuk bercerai, Ray menikah kembali dan hidup bahagia dengan wanita bernama Joan. Dulunya, Joan adalah istri dari seorang franchise McDonald's yang bekerja dengan Ray. Ray akhirnya berhasil mendirikan restoran cepat saji dengan lebih dari 1.600 gerai di 50 negara bagian, dengan pendapatan saat itu adalah $700 juta. Kunci dari semua yang didapatkan oleh Ray adalah karena kegigihan. Ia meyakini bahwa bakat ataupun kejeniusan akan kalah dengan semangat serta kerja keras. Nah, kira-kira gitu nih cerita di balik suksesnya gerai McDonald's yang kita kenal sekarang. Gimana pendapat kalian mengenai Ray? Banyak yang bilang Ray sangat kejam dan tidak adil loh. Tapi bagaimana pendapat kalian? Coba komen di kolom komentar bawah ya.